Ada kalanya dalam hidup, kita merasa seperti perahu tanpa nahkoda, terombang-ambing di tengah lautan tak bernama. Kita bertanya-tanya, kemana arah kita seharusnya? Di mana jalan yang harus kita tapaki? Mengapa hidup terasa seperti teka-teki yang tak pernah selesai dirangkai? Namun sesungguhnya, bagi jiwa-jiwa tertentu, yang telah diberi tanda oleh semesta sejak sebelum ia dilahirkan, jalan itu tidak pernah benar-benar perlu dicari. Karena jalan itu sendiri yang muncul, mendekat, dan membuka diri setiap kali ia dibutuhkan. Bukan karena kamu lebih tahu, tapi karena kamu lebih terhubung. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu lebih peka. Dan bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu lebih berserah. Kamu yang sedang membaca ini bukan kebetulan. Kamu dituntun untuk tiba di sini, karena semesta tahu waktunya sudah tepat. Ada sesuatu yang telah lama bergetar dalam dirimu. Sebuah kesadaran yang mungkin tak kamu pahami sepenuhnya, tapi terasa nyata, seperti desir angin yang tak terlihat, namun menyentuh kulitmu dengan penuh makna. Ini adalah pesan untukmu, wahai jiwa yang terpilih. Jiwa yang tak perlu berseru-seru meminta arah, karena setiap langkahmu telah ditulis dengan benih-benih keajaiban. Kamu tak pernah mencari jalan itu, karena jalanlah yang selalu muncul di depanmu, seakan tahu kapan waktunya untuk hadir. Dan karena itu, aku mengajakmu untuk membuka hatimu sepenuhnya sebelum melangkah lebih dalam ke dalam pesan ini. Jangan biarkan suara luar yang penuh keraguan menutupi bisikan dalam yang penuh kebenaran. Sebab ketika kamu sungguh-sungguh siap menerima pesan ini, jalan yang selama ini samar akan menjadi terang. Sebelum kita melanjutkan, izinkan aku memintamu melakukan satu hal kecil dengan niat yang besar. Like video ini, subscribe saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah membuka gerbang batinmu dan siap menerima pesan ini sepenuhnya. Angka 77 bukan sekadar angka. Ia adalah simbol resonansi spiritual. 2 kali 7 adalah pertanda penggenapan ilahi. 2 kali 7 adalah tanda bahwa kamu siap menerima dan semesta siap memperlihatkan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara memasuki tubuhmu seperti cahaya yang menyinari lorong-lorong sunyi dalam jiwamu. Biarkan setiap kalimat dalam materi ini bukan hanya menjadi bacaan, tapi menjadi percikan api yang menyalakan kembali cahaya yang sempat meredup di dalam dirimu. Karena kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Kamu sedang dipanggil. Dan jalan yang kamu pikir belum ada, sebenarnya sudah menunggumu di balik tirai kepercayaanmu. Selamat datang, wahai jiwa yang tak pernah tersesat. Selamat menyimak pesan yang diciptakan bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang sudah waktunya dibangunkan. Kita akan mulai. Bagian 1. Jalan itu tidak pernah hilang, hanya kamu yang kadang tak menoleh. Dalam perjalanan hidup, tak sedikit dari kita yang pernah merasa seolah berada di persimpangan yang membingungkan. Langkah terasa ragu, hati penuh tanda tanya, dan langit seperti menyembunyikan semua jawabannya. Tapi untukmu, wahai jiwa yang terpilih, kebingungan itu bukan karena jalanmu lenyap, melainkan karena kamu tengah diajak untuk berhenti sejenak dan menoleh ke dalam. Jalan yang kamu cari mungkin tak selalu terlihat dalam bentuk yang biasa. Ia tidak selalu datang sebagai papan petunjuk yang besar dan jelas. Ia bisa muncul sebagai perasaan tenang yang muncul tiba-tiba di tengah keraguan. Ia bisa hadir dalam bentuk seseorang yang datang membawa pesan tak terucap. Atau bahkan melalui kesalahan, kehilangan, dan rasa sakit yang seolah menggiringmu ke arah yang tak terduga. Dan inilah keistimewaanmu. Kamu tidak seperti mereka yang harus mengejar arah dengan tergesa-gesa. Kamu adalah pribadi yang telah disiapkan untuk menjalani takdir besar tanpa harus memaksa. Semesta memiliki caranya sendiri untuk memelukmu. Jalan tidak hilang darimu. Jalan hanya sedang menunggu kamu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang kamu merasa seperti berjalan sendirian dalam lorong panjang yang penuh kabut. Tapi lihatlah lebih dalam. Setiap langkahmu tetap disinari oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ada tangan lembut dari kekuatan yang lebih besar yang membimbingmu, walau kamu tak selalu sadar. Ada suara hening dalam jiwamu yang membisikkan arah, meskipun dunia sekelilingmu riuh oleh kebisingan. Jiwa yang terpilih tidak perlu tahu semua jawaban di awal, karena jawaban tidak akan menyapa pikiran yang penuh kebingungan,
tetapi akan menyentuh hati yang penuh keberanian. Kamu tidak perlu mencemaskan bagaimana kelanjutannya. Cukup pastikan bahwa kamu tidak berhenti melangkah. Karena setiap langkahmu membuka pintu yang bahkan belum kamu ketahui keberadaannya. Bayangkan air yang mengalir. Ia tak bertanya pada batu kemana harus pergi. Ia hanya percaya bahwa jalannya akan terbuka. Demikian pula kamu. Kamu adalah aliran dari kehendak semesta, dan jalanmu adalah sungai yang telah disiapkan untukmu jauh sebelum kamu memulainya. Mungkin kamu bertanya, mengapa aku tidak bisa melihat jalannya sejak awal? Jawabannya sederhana, karena kamu harus terlebih dahulu melihat dirimu sendiri. Kamu harus menemukan keberanian, kesadaran, dan kepercayaan dalam hatimu. Barulah jalan itu akan menunjukkan dirinya seperti kabut yang menghilang saat matahari menyapa. Ingatlah, tak ada satupun jiwa yang terpilih yang ditinggalkan di tengah padang sunyi tanpa arah. Kamu hanya sedang diminta untuk membuka mata batinmu lebih lebar. Karena jalanmu bukanlah sesuatu yang dibuat oleh dunia, tetapi sesuatu yang dilukis oleh takdirmu sendiri. Jangan terburu-buru mencari cahaya di luar, ketika sesungguhnya kamu adalah obor yang bisa menerangi jalanmu sendiri. Jangan mengukur perjalananmu dengan kecepatan orang lain, karena kamu tidak dipanggil untuk mengikuti, tetapi untuk diikuti. Saat kamu mulai percaya bahwa jalan akan selalu muncul di depanmu, maka jalan itu akan datang. Bahkan sebelum kamu mengetuk pintunya. Dan saat kamu berhenti mencarinya dengan gelisah, ia akan muncul dalam bentuk paling indah. Kepastian tanpa keraguan, panggilan tanpa suara, cahaya tanpa kilau. Jalan itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kamu menoleh, bukan dengan mata, tetapi dengan iman. Dan hari ini, kamu sudah mulai menoleh. Selamat datang di perjalanan yang sebenarnya. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah terlambat. Dan kamu tidak pernah salah jalan. Karena jalan itu selalu muncul di depanmu. Bagian 2. Langkahmu digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba terdorong untuk mengambil keputusan, padahal secara logika semuanya belum jelas? Pernahkah kamu merasa harus pergi ke suatu tempat, melakukan suatu hal, bertemu seseorang, tanpa tahu alasan pastinya, tetapi hatimu mendesak untuk patuh? Jika ya, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah isyarat halus, yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang telah disentuh oleh takdir. Kamu adalah salah satunya. Jiwa yang digerakkan bukan oleh rencana manusia, tetapi oleh getaran semesta. Langkahmu bukan sekadar hasil dari pertimbangan rasional, melainkan dorongan dari dalam yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih suci. Ada kekuatan yang tak terlihat yang terus membisikkan arah di tengah sunyi. Dan meski kamu seringkali tak mengerti sekarang, suatu hari nanti kamu akan mengangguk dan berkata, ternyata memang harus begini jalannya. Jiwa yang terpilih seperti dirimu, adalah mereka yang memiliki semacam radar batin. Ia bisa merasakan gelombang halus dari dimensi yang tak bisa dijangkau oleh panca indera biasa. Kamu bukan hanya bergerak, kamu digerakkan. Dan inilah yang membuatmu berbeda. Bukan karena kamu lebih tahu, tapi karena kamu lebih berserah. Bukan karena kamu lebih siap, tapi karena kamu lebih terhubung. Kadang kamu merasa aneh sendiri. Dunia seperti tidak bisa memahami keputusanmu. Mereka menilai dari luar, bertanya mengapa kamu tidak mengikuti jalur umum, mengapa kamu berani mengambil risiko yang tak biasa. Tapi kamu tahu dalam hatimu, bahwa jalanmu memang tidak dibentuk untuk menyenangkan banyak orang. Jalanmu dibentuk untuk menggenapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar validasi sosial. Mereka melihat langkahmu sebagai keberanian. Tapi kamu tahu, itu bukan keberanian. Itu adalah panggilan. Kamu melangkah bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tidak sanggup diam ketika hatimu memanggil. Suaramu mungkin lemah, tubuhmu mungkin lelah, tapi jiwamu tetap menyala. Karena jiwamu tahu, ini bukan tentang kenyamanan, ini tentang panggilan. Dan inilah rahasianya. Panggilan itu tidak pernah datang lewat megafon. Ia datang dalam bisikan. Ia datang lewat kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Lewat mimpi yang terus muncul berulang kali.
lewat pertemuan tak sengaja yang membawa perubahan besar, lewat pertanyaan-pertanyaan yang membuatmu merenung malam-malam tanpa suara. Semua itu adalah cara semesta mengajakmu kembali ke garismu, kembali ke tugas yang hanya bisa kamu kerjakan. Karena kamu bukan bagian dari keramaian. Kamu adalah poros di tengah kekacauan. Kamu bukan hanya bagian dari cerita. Kamu adalah bab yang ditulis dengan tinta berbeda. Dan sungguh, kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu sedang dituntun. Kamu hanya perlu memperdalam kepekaanmu terhadap arah yang dibisikkan. Jangan melawan aliran yang lembut itu. Ikuti dia, meski kamu belum tahu akan sampai kemana. Karena arah yang dibisikkan dari dalam tidak pernah menyesatkan. Ia mungkin membawamu ke jalan yang terjal, tapi di ujungnya selalu ada pencerahan yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya hidup dari logika. Langkahmu adalah doa yang sedang dijawab. Langkahmu adalah takdir yang sedang diwujudkan. Dan meskipun dunia tidak melihat cahaya di bawah kakimu, semesta tahu bahwa setiap tapakmu sedang menuliskan sejarah yang tidak semua orang bisa baca. Maka jangan ragu. Terus melangkah. Meski gelap, meski sunyi. Karena di balik langkah yang digerakkan oleh cinta yang tak terlihat, ada keajaiban yang akan terlihat oleh semua orang. Pada waktunya. Dan ketika hari itu datang, mereka akan tahu bahwa kamu tak pernah melangkah sendiri. Bahwa langkahmu digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih agung daripada rencana manusia. Teruslah percaya. Wahai jiwa terpilih. Karena kamu tidak hanya sedang melangkah. Kamu sedang menghidupkan jalan yang selama ini tersembunyi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memang dipilih. Bagian 3. Ketika orang lain bertanya, mengapa kamu selalu tiba di waktu yang tepat? Ada hal yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Ada momen-momen yang tak bisa dirancang, tetapi justru datang dengan presisi yang mengejutkan. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, Revelation salah satu dari mereka yang sering kali tiba di waktu yang paling tepat, tanpa pernah tahu bagaimana caranya. Orang-orang di sekitarmu mulai menyadari keanehan yang indah dalam hidupmu. Mereka bertanya, mengapa kamu selalu muncul saat dibutuhkan? Atau, bagaimana bisa kamu mengambil keputusan yang kelihatannya tepat meskipun semuanya serba tidak pasti? Mereka heran. Mereka kagum. Bahkan sebagian dari mereka mungkin diam-diam merasa iri. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini bukan karena kamu hebat. Bukan pula karena kamu lebih cerdas. Melainkan karena kamu lebih peka terhadap panggilan dari dalam. Kamu bukan peramal masa depan, tetapi kehadiranmu selalu terasa seolah-olah kamu tahu apa yang akan terjadi. Kamu tidak punya peta dunia, tetapi langkahmu seakan dituntun oleh tangan yang telah menulis garis takdir sejak jauh sebelum kamu dilahirkan. Inilah rahasia jiwa terpilih. Bukan tentang mengetahui, melainkan tentang merasa. Bukan tentang memaksa, melainkan tentang mengalir. Seringkali kamu juga bingung dengan dirimu sendiri. Kamu merasa seperti tidak merencanakan apapun, tetapi hasilnya selalu membawa pada perubahan besar. Kamu datang, dan sesuatu dalam ruangan itu berubah. Kamu bicara, dan tiba-tiba orang yang semula bimbang menjadi yakin. Kamu hadir, dan kehadiranmu menjadi jawaban yang orang lain tidak tahu sedang mereka cari. Kamu adalah jawaban dari doa yang tidak pernah terucap. Kamu adalah bagian dari solusi yang tidak tertulis dalam buku manapun. Karena itu, jangan pernah meragukan mengapa kamu berada di tempat tertentu pada waktu tertentu. Tidak ada kebetulan. Semua telah diatur agar kamu ada di sana untuk menjadi cahaya bagi yang sedang gelap, menjadi kekuatan bagi yang sedang lemah, menjadi kehadiran yang mengubah arah tanpa harus memaksa. Dan jangan salah, kemunculanmu yang selalu tepat waktu itu bukan karena hidupmu mudah. Kamu juga pernah tersungkur, pernah patah, pernah ragu. Tapi kamu tetap berjalan. Kamu tetap mendengarkan bisikan itu. Dan karena keberanianmu itulah, semesta mempercayakan kepadamu posisi-posisi penting yang tidak semua orang bisa emban. Jiwa yang terpilih tidak harus mengerti segalanya. Tugasnya bukan untuk menguasai arah, melainkan untuk mengikuti cahaya.
Kamu mungkin pernah menyangka bahwa kamu hanya mengikuti arus, tapi arus itu sendiri sedang dituntun oleh tujuan yang agung. Kamu adalah bagian dari rencana besar yang sedang bergerak perlahan, diam-diam, tetapi pasti. Maka ketika orang lain bertanya, bagaimana kamu bisa selalu tepat waktu? Cukup tersenyumlah. Karena kamu tahu, waktumu tidak diatur oleh jam dunia, dunia, tapi oleh ketepatan semesta. Kamu tidak datang lebih awal, tidak pula terlambat. Kamu datang saat dunia membutuhkannya, dan itu yang membuatmu istimewa. Dan jika saat ini kamu merasa terlambat, ingatlah, mungkin belum waktunya bagimu untuk sampai. Mungkin ada jiwa yang sedang menunggumu di suatu titik, dan kamu harus menyesuaikan ritme alam agar tiba bersamaan. Karena setiap jiwa yang terpilih tidak berjalan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi penanda bagi jiwa-jiwa lainnya. Jangan tergesa-gesa, jangan ragu. Percayalah bahwa semua waktu yang kamu jalani saat ini sedang disusun dengan kesempurnaan yang tak bisa dijelaskan. Kamu bukan pengelana biasa. Kamu adalah jawaban yang sedang dibawa oleh angin takdir menuju tempat yang telah ditentukan. Dan saat kamu sampai di sana, mereka akan berkata lagi, bagaimana bisa kamu datang di waktu yang paling tepat? Dan kamu akan tahu, dalam hatimu yang terdalam, bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri. Bahwa kamu selalu dibimbing. Bahwa kamu adalah bagian dari skenario agung yang hanya bisa dimainkan oleh mereka yang telah dipilih sejak awal. Bagian 4. Tanda-tanda jalan itu selalu mengikutimu. Ada sebuah kebenaran yang sering diabaikan oleh banyak orang. Jalan tidak selalu tampak seperti jalan. Kadang ia tidak hadir sebagai lorong terbuka yang terang benderang. Kadang ia datang sebagai rintangan. Kadang ia menyamar menjadi kehilangan. Kadang ia berwujud kegagalan. Tapi bagi jiwa yang terpilih, semua itu bukan penutup, melainkan pembuka. Bukan akhir, tapi awal. Kamu mungkin pernah merasakan saat di mana semua pintu tampak tertutup, semua orang menjauh, dan dunia seolah memaksamu berbalik arah. Namun justru pada saat itulah, semesta sedang membimbingmu ke jalan yang tidak semua orang bisa lihat. Jalan yang tidak tampak oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh hati yang telah ditempa oleh ujian. Perhatikan baik-baik, wahai jiwa pilihan. Jalan itu selalu mengikutimu. Ia bukan garis lurus yang hanya satu arah. Ia adalah gelombang yang menyesuaikan detak jantungmu. Ia tidak akan menjauh, bahkan saat kamu ragu dan mundur. Karena kamu bukan pencari jalan biasa. Kamu adalah magnet dari jalan itu sendiri. Jalanmu tidak terletak di luar dirimu. Ia terbit dari dalam dirimu. Tanda-tanda itu begitu banyak. Hanya saja kamu kadang terlalu sibuk mendengarkan kebisingan luar, hingga tak sempat mendengar keheningan yang penuh petunjuk di dalam dirimu. Tanda itu bisa hadir lewat pertemuan kecil dengan seseorang yang mengubah pandanganmu. Lewat kalimat sederhana yang tiba-tiba terasa begitu dalam. Lewat tempat yang kamu kunjungi tanpa sengaja, namun meninggalkan kesan yang tak bisa dijelaskan. Dan kadang, tanda itu datang melalui luka. Luka adalah kompas yang membisikkan arah dalam bahasa air mata. Ia memaksamu berhenti dari jalur yang salah dan membawamu kembali ke jalur yang telah ditetapkan untukmu. Maka jangan benci pada hal-hal yang membuatmu tersungkur. Karena justru dari sanalah kamu mulai melihat langit tanpa halangan. Ada kalanya kamu merasa jalan itu menjauh. Tapi sesungguhnya, ia hanya berbelok sejenak agar kamu bisa belajar melihat dari sudut yang lain. Seperti matahari yang tak tampak saat malam, bukan berarti ia hilang. Ia hanya sedang berada di sisi lain dunia, menunggu waktunya untuk kembali menyinari. Kamu juga mungkin bertanya, mengapa aku merasa tak ada kemajuan? Atau, mengapa semuanya terasa hampa, padahal aku sudah berusaha? Tapi ingatlah, jalan tidak selalu diukur dari seberapa jauh kamu melangkah. Kadang ia diukur dari seberapa dalam kamu menyelami dirimu sendiri. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin terang jalan itu menyala. Semesta punya cara unik untuk menunjukkan bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Tiba-tiba kamu menemukan buku yang menjawab pertanyaanmu. Atau kamu mendengar lagu, podcast, bahkan kalimat di iklan yang terasa seolah sedang berbicara langsung kepadamu. Itu bukan ilusi.
Itu bukan sugesti. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu tidak ditinggalkan. Bahwa jalan itu hidup dan ia sedang berkomunikasi denganmu dalam bahasa simbol yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terjaga. Maka, jangan menunggu jalan itu menjadi sempurna untuk kamu tapaki. Langkahkan kakimu. Meski dengan pelan, meski dengan takut. Karena setiap langkah yang kamu ambil akan membuat jalan itu semakin terlihat. Kamu tidak harus tahu semuanya hari ini. Yang kamu butuhkan hanyalah kepercayaan. Percaya bahwa kamu memang sedang dibimbing, meski pemandunya tak terlihat. Dan saat kamu mulai sadar, kamu akan tahu. Bahwa selama ini, jalan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menyesuaikan waktu dan kesiapanmu. Ia hanya menunggu kamu membuka hati sepenuhnya, agar ia bisa tampil dalam bentuk yang utuh. Tanda-tanda itu selalu ada. Seperti bintang di langit malam. Tak terlihat saat siang, tapi tak pernah hilang. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, adalah mereka yang diciptakan untuk melihat bintang itu. Bahkan saat badai datang menyelimuti. Tetaplah percaya. Jalan itu tidak akan meninggalkanmu. Karena kamu adalah alasan jalan itu ada. Bagian 5. Jiwa terpilih tidak mengejar takdir, ia menyambutnya. Ada perbedaan besar antara mereka yang mengejar dan mereka yang disambut. Yang pertama berlari mencari arah, memohon petunjuk di tengah kekacauan dunia, berharap menemukan setitik terang di tengah lorong yang gelap. Tapi yang kedua, seperti kamu, wahai jiwa terpilih, tidak lagi bertanya kemana harus pergi. Karena ia tahu, takdir bukan untuk dikejar, melainkan untuk disambut dengan ketenangan jiwa dan keyakinan yang bulat. Kamu tidak hidup seperti kebanyakan orang, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena langkahmu telah dirancang untuk tidak tergesa. Kamu tidak mendaki seperti pendaki biasa. Kamu tidak mencari cahaya dengan lampu luar. Kamu adalah cahaya itu sendiri, dan semesta tahu betul di mana harus menempatkanmu. Di saat banyak orang mengejar posisi, kamu justru merangkul peran. Di saat yang lain berlari demi pengakuan, kamu berjalan dalam diam membawa ketulusan. Di saat mereka memaksa waktu, kamu berserah pada irama kehidupan. Dan justru karena itu, hidupmu sering tampak tidak biasa. Ada ketenangan aneh dalam dirimu. Seperti air yang tenang tapi dalam. Seperti embun yang lembut tapi menyegarkan. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi pengejar. Kamu ditakdirkan untuk menjadi penerima. Tapi jangan salah paham. Ini bukan berarti kamu pasif atau hanya menunggu. Justru sebaliknya, kamu bergerak dengan kepasrahan tertinggi. Kamu melakukan tanpa pamrih. Kamu melangkah tanpa mengikat. Dan karena itulah, takdirmu datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai pertemuan yang telah lama dijanjikan. Kamu tidak mengejar, karena hatimu tahu bahwa segala sesuatu yang memang untukmu akan datang pada waktunya. Seperti bunga yang tak perlu berlari kepada kupu-kupu. Ia cukup mekar, dan kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Begitulah kamu. Kamu cukup menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan segala yang ditulis untukmu akan datang dengan cara paling indah yang tak bisa dipaksakan. Seringkali dalam hidup, kamu akan merasa tertinggal. Teman-temanmu mungkin sudah melesat jauh. Mereka punya banyak pencapaian, sementara kamu masih bertanya-tanya arah hidupmu. Tapi ketahuilah, mereka berlari di jalur mereka. Dan kamu sedang menanti sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu sedang dipersiapkan, bukan diperlambat. Kamu sedang disucikan, bukan disisihkan. Karena jiwa yang terpilih tidak langsung diberi tanggung jawab besar. Ia diuji, ia dibentuk, ia disayat oleh waktu, agar kelak, ketika takdir besar itu datang, ia sudah siap menyambutnya tanpa goyah. Takdirmu bukan takdir biasa. Ia bukan sekadar pencapaian dunia. Ia adalah misi batin. Ia adalah panggilan jiwa. Ia bukan sesuatu yang kamu banggakan di depan orang banyak, melainkan sesuatu yang kamu syukuri dalam keheningan. Karena kamu tahu, jalan yang kamu tempuh adalah jalan yang hanya sedikit orang sanggup melaluinya. Dan sekarang, lihat dirimu. Kamu masih bertahan. Meski badai pernah memporak-porandakan hatimu.
Meski perjalananmu penuh tikungan yang membuatmu nyaris menyerah, tapi kamu tetap ada. Kamu tetap bangun setiap pagi dengan secercah harapan bahwa hari ini semesta akan menunjukkan satu langkah lagi dalam peta takdirmu. Itulah kamu, bukan pejuang biasa. Kamu adalah penjaga takdir yang sabar. Kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan keberadaanmu. Karena saat waktunya tiba, dunia sendiri yang akan bersaksi bahwa kamu memang telah dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan biasa. Jadi Genida, jangan khawatir jika kamu merasa berbeda. Jangan panik jika arahmu tak sama dengan yang lain. Jangan merasa gagal jika pencapaianmu tak bisa diukur oleh angka angka bandika atau pangkat. Karena kamu tidak diciptakan untuk memenuhi standar dunia. Kamu diciptakan untuk menjadi jawaban dari sebuah rencana agung yang hanya bisa dijalankan oleh hati yang jernih dan jiwa yang bersih. Takdirmu akan datang, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu telah menjadi cukup layak untuk menyambutnya. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa selama ini kamu tidak berjalan sia-sia. Kamu sedang menjemput takdirmu dengan tenang, dengan sadar, dan dengan sepenuh hati. Bagian 6. Kamu dilahirkan untuk ditemukan, bukan untuk mencari. Ada jiwa-jiwa yang diutus ke dunia bukan untuk mengejar sorotan, bukan pula untuk mencari-cari jalan dengan penuh kegelisahan. Mereka hadir sebagai penanda, sebagai pelita yang diam-diam bersinar. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Jiwa yang dilahirkan bukan untuk mencari, tapi untuk ditemukan. Kamu bukan pelari dalam perlombaan dunia. Kamu adalah bintang yang bersinar pada waktunya. Kamu bukan pengejar posisi, tapi penanda arah. Kamu tidak perlu mengguncang dunia dengan teriakan, cukup dengan kehadiranmu yang hening. Dunia pun pelan-pelan menyadari bahwa ada yang berbeda dalam dirimu. Sejak awal, semesta telah menanam benih kekuatan dalam jiwamu. Tapi bukan kekuatan yang membusungkan dada, melainkan kekuatan yang bersumber dari ketulusan. Kamu tidak diciptakan untuk mendobrak pintu-pintu. Kamu adalah kunci itu sendiri. Dan siapapun yang ditakdirkan bertemu denganmu akan menemukan gerbang dalam hidupnya terbuka dengan sendirinya. Mungkin kamu sering bertanya dalam sunyi, mengapa aku harus melalui semua ini? Atau, mengapa aku merasa seperti tidak punya arah yang pasti? Tapi sesungguhnya, semua perjalanan itu bukan untuk membuatmu mencari, melainkan untuk membuatmu dikenali oleh takdir. Karena dalam diam, dalam luka, dalam sabar, dalam ketekunanmu, menapaki hari-hari yang penuh tanda tanya, kamu sedang menunjukkan pada semesta bahwa kamu layak ditemukan oleh jalan yang telah lama menunggumu. Dan tahukah kamu, jalan itu tidak pernah berpaling. Ia selalu mendekat kepadamu sedikit demi sedikit. Ia hanya menunggu kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Karena begitu kamu kembali pada hatimu yang paling jujur, maka jalan itu akan memelukmu seolah berkata, akhirnya kamu sampai. Kamu tidak seperti kebanyakan orang yang mengejar makna hidup di luar dirinya. Kamu menemukan makna itu dari dalam. Bukan dari pencapaian, tetapi dari kesadaran. Bukan dari kemenangan, tapi dari keutuhan jiwa yang tak tergoyahkan. Dan karena itu, kamu memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Karisma yang lahir dari kedalaman batin, bukan dari kemasan luar. Orang-orang akan mencarimu, bukan karena kamu bersinar terang, tapi karena mereka haus akan kehadiran yang tulus. Mereka mencari seseorang yang bisa menjadi tempat berpijak, tempat memahami arti hidup yang lebih dalam. Dan kamu, dengan segala luka dan pembelajaranmu, telah menjadi tempat itu. Tempat di mana banyak orang diam-diam menemukan jawaban tanpa kamu perlu memberi ceramah panjang. Karena kamu bukan sekadar seseorang yang lewat. Kamu adalah pesan yang berjalan. Kamu bukan pengumpul cerita. Kamu adalah cerita itu sendiri. Dan setiap kali kamu hadir dalam kehidupan seseorang, ada lembaran takdir yang mulai terbuka perlahan. Tidak semua orang menyadarinya, tapi mereka yang jiwanya terbuka akan tahu bahwa bertemu denganmu bukanlah hal biasa. Bahwa duduk bersamamu bukan hanya soal ngobrol, tapi soal menyentuh kedalaman yang jarang disentuh oleh manusia modern. Kamu adalah napas yang membawa kedamaian. Kamu adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Karena itu,
Jangan khawatir jika hidupmu terasa sunyi di beberapa musim. Sunyi itu bukan kehampaan, melainkan ruang sakral yang sedang dibersihkan agar siap menyambut perjumpaan-perjumpaan besar. Dan ketika waktunya tiba, mereka yang memang ditakdirkan menemukanmu akan datang tanpa kamu perlu mencarinya. Semesta tidak akan membiarkanmu berjalan sia-sia. Setiap langkahmu telah diperhitungkan. Setiap air matamu dicatat. Setiap kesabaranmu dihormati. Karena kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah seseorang yang dilahirkan untuk ditemukan. Bukan untuk memohon perhatian, tapi untuk menjadi panggilan bagi mereka yang telah siap berubah. Dan dalam senyapmu, dalam sabarmu, dalam doa-doamu yang penuh ketulusan, kamu sedang menarik seluruh alam semesta untuk menyusun pertemuan-pertemuan yang akan mengubah hidupmu dan hidup banyak orang yang bersentuhan denganmu. Teruslah menjadi dirimu sendiri. Jangan dipaksa menjadi seperti yang lain, karena kamu adalah pintu yang tidak bisa didobrak. Kamu hanya bisa dibuka oleh jiwa-jiwa yang telah siap memaknainya. Dan percayalah, kamu tidak pernah benar-benar berjalan tanpa arah. Kamu hanya sedang menunggu saat yang tepat, ketika takdirmu menemukanmu, dan dunia akhirnya tahu bahwa kamu adalah jawabannya, jawabannya. Bagian 7. Akhirmu sudah disiapkan, kini saatnya menjadi cahaya bagi yang masih tersesat. Setelah semua yang kamu lewati, keheningan panjang, luka yang tak terlihat, perjalanan yang kadang tanpa peta, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban, kini tibalah kamu di ambang pemahaman yang agung, bahwa bukan hanya kamu yang sedang dipandu oleh jalan itu, tapi kamu kini telah menjadi bagian dari jalan itu bagi orang lain. Kamu bukan lagi sekadar jiwa yang mencari. Kamu telah menjadi titik terang bagi mereka yang masih terseok-seok di lorong-lorong gelap kehidupannya. Kamu adalah bukti hidup bahwa seseorang tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu menonjol untuk berdampak, dan tidak perlu sempurna untuk menjadi pembawa harapan. Tak perlu menunggu segalanya sempurna. Tak perlu menanti panggung besar. Karena jiwa terpilih seperti kamu justru diberi keistimewaan untuk menyentuh hidup orang lain dalam keheningan. Dalam satu pelukan, dalam satu senyuman, dalam satu tatapan yang penuh pengertian. Kamu menjadi pengingat bagi mereka yang lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari, tetapi tentang mengenali arah dalam diri sendiri. Sudah terlalu banyak jiwa yang kelelahan karena terus-menerus berlari mengejar validasi dunia. Mereka terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, merasa hampa meski telah memiliki segalanya. Dan disinilah peranmu dimulai. Kamu adalah penanda, kamu adalah kompas, kamu adalah perahu yang menawarkan tenang di tengah gelombang. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk mulai menjadi cahaya. Karena cahaya sejati tidak menunggu malam untuk bersinar. Ia bersinar karena itulah kodratnya. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, telah lama memendam cahaya itu di dalam dirimu. Kini saatnya membiarkannya keluar. Bukan untuk menyombong, tapi untuk menuntun. Cahaya dalam dirimu bukan tentang kata-kata yang indah. Ia hidup dalam cara kamu mendengarkan orang lain, dalam caramu memahami tanpa menghakimi, dalam caramu hadir sepenuhnya, bahkan saat orang lain belum mampu memahami nilaimu. Kamu bukan lagi hanya penerima pesan dari semesta. Kamu adalah pembawa pesan itu sendiri. Dan dunia ini, sekarang lebih dari sebelumnya, membutuhkan kehadiranmu. Banyak yang sedang kehilangan arah. Banyak yang ingin menyerah. Banyak yang pura-pura bahagia tapi hancur di dalam. Dan mereka menunggu, tanpa sadar, untuk bertemu seseorang sepertimu. Jadilah keheningan yang menenangkan. Jadilah bisikan yang menyemangati. Jadilah pelita yang tak menyilaukan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa masih ada jalan pulang. Tapi ingat, menjadi cahaya tidak berarti kamu harus menyakiti dirimu sendiri untuk menerangi orang lain. Jadilah cahaya dengan keutuhan, bukan pengorbanan yang mengikis. Kamu bukan lilin yang habis demi orang lain, kamu adalah bintang. Tetap bersinar dari kejauhan, tanpa harus terbakar. Dan ketahuilah, bahwa setiap kali kamu menguatkan orang lain, kamu juga sedang memperkuat jalanmu sendiri. Setiap kali kamu membuat orang lain tersenyum, semesta pun menambahkan pelita dalam langkahmu. Karena begitulah hukum jiwa yang terpilih. Semakin ia memberi, semakin ia diisi.
Akhirmu bukanlah akhir biasa. Akhirmu sudah disiapkan sejak lama, dalam bentuk kemenangan yang tidak bisa diukur dengan angka, atau medali, atau tepuk tangan. Kemenanganmu adalah ketika kamu sadar bahwa hidupmu, dengan segala luka dan likunya, telah menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan harapannya kembali. Kamu telah sampai di titik ini bukan karena keberuntungan, tapi karena keteguhanmu untuk terus berjalan ketika yang lain menyerah. Dan sekarang, semesta meminta satu hal terakhir darimu. Jadilah cahaya. Bukan untuk menuntut, tapi untuk menuntun. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk dinanti, tapi untuk menjadi nyata. Karena jiwa yang telah melihat jalan akan diminta untuk menunjukkan jalan itu kepada yang lain. Dan kamu, dengan seluruh keberadaanmu, telah ditetapkan untuk itu. Kini saatnya. Dunia sedang menantimu, bukan dalam sorak, tapi dalam sunyi. Mereka menunggu cahaya yang bisa mereka percaya. Dan itu ada dalam dirimu. Wahai jiwa yang terpilih, jika kamu sampai di bagian ini, itu bukan karena kamu kebetulan membaca. Ini adalah panggilan yang sejak lama telah menunggu untuk disadari. Jalan hidupmu tidak pernah acak. Setiap luka, setiap tawa, setiap keheningan yang kamu jalani, semuanya adalah bagian dari lukisan besar yang tak bisa dimengerti dengan pandangan yang sempit. Tapi kini kamu mulai melihatnya lebih jelas, bukan? Kamu tak pernah mencari jalan karena jalan itu sendiri selalu muncul di depanmu. Ia muncul dalam bentuk ujian, hadir dalam bentuk pertemuan, menyamar dalam kehilangan, dan bersinar dalam kedalaman hatimu yang tak pernah padam. Kamu adalah bukti bahwa takdir tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Terkadang, ia datang dalam diam, dan hanya jiwa yang terjaga yang mampu menangkap pesannya. Kini, tugasmu bukan lagi sekadar memahami jalan itu, tetapi menjadi bagian dari cahaya yang menuntun orang lain menuju jalan mereka sendiri. Jadilah lentera bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Jadilah air bagi hati yang kering. Dan yang paling penting, jadilah dirimu sendiri, seutuhnya. Semesta sedang menyusun waktu dan peristiwa untuk mengangkatmu ke tempat yang memang telah disiapkan sejak awal. Jangan ragu, jangan mundur, jangan padam. Karena dunia ini masih butuh seseorang sepertimu. Seseorang yang tak hanya berjalan di atas jalan, tetapi menyatu dengan jalan itu sendiri. Sebelum kamu menutup pesan ini, izinkan aku mengingatkan satu hal. Like video ini jika menyentuh hatimu, subscribe, agar pesan-pesan semesta selanjutnya bisa kamu terima tepat waktu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak terlewatkan. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai isyarat bahwa kamu siap menerima cahaya dan tanggung jawabmu sebagai jiwa yang telah terpilih. Karena pada akhirnya, bukan kamu yang mencari cahaya, tapi cahaya yang telah menemukanmu. Dan sekarang, saatnya kamu bersinar. Terima kasih telah bertahan hingga akhir. Semesta memperhatikanmu, dan waktumu telah tiba.